Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha dari kelas AKP 6B ingin mempresentasikan bab 18 yaitu mengenai akuisisi dan pembayaran pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan utang usaha. Pertama, kita akan membahas mengenai definisinya. Akuisisi barang dan jasa meliputi akuisisi hal lainnya seperti bahan baku, peralatan, perlengkapan, utilitas, perbaikan dan pemeliharaan, serta penelitian dan pengembangan. Akun dan klasifikasi transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Tujuan keseluruhan dalam audit siklus akuisisi dan pembayaran adalah untuk mengevaluasi apakah akun dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa dan pengeluaran kas untuk akuisisi tersebut telah disajikan dengan wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Terdapat 3 klasifikasi transaksi dalam siklus ini, yaitu 1. Akuisisi barang dan jasa, 2. Pengeluaran kas, 3. Retur pembelian dan cadangan serta potongan pembelian. Terdapat 10 akun yang termasuk dalam siklus akuisisi dan pembayaran dalam akun T pada gambar di bawah ini. Akun pengendalian untuk 3 kategori biaya yang paling banyak digunakan oleh perusahaan. Untuk setiap akun pengendalian juga diberikan contoh untuk akun beban anak perusahaannya. Perlu digarisbawahi bahwa akun dalam jumlah besar dipengaruhi oleh siklus ini. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika proses audit untuk siklus akuisisi dan pembayaran memakan waktu yang lebih lama daripada siklus lainnya. Fungsi-fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen dan pencatatan terkait. Siklus akuisisi dan pembayaran meliputi keputusan dan proses yang diperlukan untuk menyediakan barang dan jasa dalam pelaksanaan usaha. Siklus ini biasanya diawali dengan tindakan pembelian oleh pegawai yang membutuhkan barang atau jasa dan berakhir dengan pembayaran utang dagang. Berikut ini adalah tabel mengenai fungsi-fungsi bisnis dan dokumen dan pencatatan yang terkait bisa diperhatikan dalam tabel berikut ini. Pemrosesan pemesanan pembelian. Titik awal dari siklus ini adalah permintaan terhadap barang dan jasa oleh klien. Bentuk formulir permintaan dan lembar persetujuan bergantung pada sifat barang dan jasa dan juga kebijakan perusahaan. Dokumen tersebut meliputi permintaan pembelian, yaitu permintaan pembelian digunakan dalam permintaan akan dibelinya barang dan jasa oleh karyawan yang terotorisasi. Yang kedua adalah pesanan pembelian. Pesanan pembelian merupakan dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari vendor. Kemudian kita masuk ke topik penerimaan barang dan jasa. Penerimaan barang dan jasa oleh perusahaan merupakan titik kritis dalam siklus ini. Karena pada waktu inilah biasanya perusahaan mengakui adanya akuisisi dan utang yang terkait dalam pencatatan mereka. Saat barang diterima, dibutuhkan pengendalian yang memadai untuk menguji deskriptif, kuantitas, waktu tiba, dan kondisi barang yang dibeli. Laporan penerimaan adalah selembar kertas atau dokumen elektronik yang disiapkan untuk pada saat barang diterima. Laporan tersebut mencakup deskriptif barang, jumlah diterima, data yang diterima, dan data penting lainnya. Pengakuan utang. Pengakuan yang memadai atas munculnya utang pada saat penerimaan barang dan jasa membutuhkan pencatatan yang tepat dan akurat. Pencatatan awalnya mempengaruhi laporan keuangan dan pengeluaran kas akrual. Oleh karena itu, perusahaan harus berhati-hati dalam memasukkan seluruh transaksi pembelian, yaitu hanya mencatat pembelian yang benar-benar terjadi dan pada jumlah yang benar. Dokumen dan pencatatan pada umumnya meliputi 1. Faktur vendor, 2. Memo debit, 3. Voucher, 4. Berkas transaksi akuisisi, 5. Jurnal atau daftar akuisisi, 6. Berkas utang dagang, 7. Neraca saldo utang dagang, dan 8. Laporan vendor. Proses dan pencatatan keluaran kas. Pembayaran untuk barang dan jasa merupakan aktivitas penting bagi seluruh entitas. Aktivitas tersebut secara langsung mengurangi saldo akun utang, terutama utang dagang. Dokumen yang berhubungan dengan proses pengeluaran kas yang harus diperiksa auditor terdiri atas cek, berkas transaksi pengeluaran kas, jurnal atau daftar pengeluaran kas. E-commerce mempengaruhi siklus akuisisi dan pembayaran. Perusahaan menggunakan internet dari opsi e-commerce lainnya untuk merampingkan proses akuisisi barang dan jasa. Juga sering memungkinkan pengiriman produk barang dan jasa dengan lebih cepat karena waktu yang terkait dengan melakukan pesanan secara online dapat dihemat, dan beberapa perusahaan menggunakan extranet yang merupakan jaringan kerja pribadi yang dibangun atas dasar teknologi internet yang memungkinkan pemasok dan pelanggan bisnis mengkomunikasikan serta melakukan bisnis secara langsung dalam setting yang aman.
Metodologi desain, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran dibagi menjadi dua wilayah besar, yaitu 1. Pengujian akuisisi yang meliputi 3 dari 4 fungsi bisnis, yaitu pemrosesan pesanan pembelian, penerimaan barang dan jasa, dan pengakuan utang. Kedua, pengujian pembayaran yang meliputi fungsi keempat, yaitu pemrosesan dan pencatatan pengeluaran kas. Memahami pengendalian internal. Auditor mendapatkan pemahaman tentang pengendalian internal untuk siklus akuisisi dan pembayaran sebagai bagian dari proses prosedur penilaian risiko. Menilai risiko pengendalian terencana. Kunci pengendalian internal yaitu 1. Mengotorisasi pembelian, 2. Memisahkan tanggung jawab aset dari fungsi lainnya, 3. Melakukan pencatatan tepat waktu dan penilaian independen atas transaksi, dan keempat, mengotorisasi pembayaran. Menentukan lingkup pengujian pengendalian. Auditor harus mendokumentasikan dan menguji pengendalian secara memadai agar dapat menerbitkan opini pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Mendesain pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk pembelian. Ada 4 tujuan audit terkait transaksi, yaitu keterjadian, kelengkapan, akurasi, dan klasifikasi. Mendesain pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk pengeluaran kas. Auditor biasanya melakukan pengujian terhadap pembelian dan pengeluaran kas sekaligus. Transaksi yang dipilih dari jurnal akuisisi, faktur vendor, laporan penerimaan, dan dokumen akuisisi lainnya diperiksa bersamaan dengan cek yang dibatalkan. Oleh karena itu, verifikasi dilakukan secara efisien tanpa mengurangi efektivitas pengujian. Pengambilan sampel atribut atas pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Ada 3 perbedaan penting dalam akuisisi dan pembayaran jika dibandingkan dengan siklus lainnya, yaitu 1. Potensi salah saji meningkat pada terjadinya salah saji klasifikasi yang kemungkinan besar akan mempengaruhi pendapatan. Contohnya, kesalahan klasifikasi antara biaya perbaikan dan pemeliharaan dan aktivitas tetap. Akibatnya, auditor biasanya mengurangi tingkat pengecualian yang dapat diterima, terutama untuk atribut klasifikasi. 2. Biasanya siklus untuk transaksi membutuhkan penilaian. Contohnya, dalam biasanya sewa guna usaha dan biaya konstruksi, penilaian ini dapat meningkatkan kemungkinan salah saji. Akibatnya, auditor biasanya mengurangi tingkat pengecualian yang dapat diterima untuk akurasi. 3. Jumlah uang untuk masing-masing transaksi dalam siklus memiliki cakupan luas. Akibatnya, auditor biasanya memisahkan jumlah yang bernilai besar atau tidak lazim dan melakukan pengujian atas seluruh bagian tersebut. Demikianlah presentasi saya mengenai bab 18. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam metode pembelajaran audit. Terima kasih.